Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM 21101089 dari kelas S1 PT 09D. Cita-cita saya yaitu menjadi orang sukses di dunia maupun di akhirat. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang modul 4. Modul 4 yaitu tentang konstruksi dasar pengulangan atau repetition. Dasar teori. Konstruksi dasar perulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Struktur flowchart konstruksi dasar perulangan. Struktur flowchart konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Kondisi perulangan berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true, pengulangan dapat terus dilakukan. Yang kedua, badan pengulangan, daratan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar lanjutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lain. Yang ketiga, pencacah atau counter, suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah increment atau berkurang decrement pada setiap pengulangan dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batas nilai akhir yang sudah ditentukan. Struktur konstruksi dasar perulangan. Yang pertama, for to. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasi nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelum atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Yang kedua, will do. Struktur will do hanya mempunyai nilai akhir atau kondisi stop saja. Namun struktur will do juga dapat ditambahkan dengan nilai sebagai inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur will do. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu apabila terpenuhi atau bernilai true, atau tidak jika bernilai false. Ketika kondisi tersebut masih terpenuhi, instruksi atau proses yang ada dalam badan pengulangan akan dikerjakan berulang kali sampai kondisi stopnya sudah tidak terpenuhi lagi. Struktur will do memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh for to, yaitu untuk kasus di mana jumlah pengulangannya tidak dapat ditentukan di awal sehingga kondisi stop tidak bergantung pada proses increment atau decrement lagi. Yang ketiga yaitu struktur repeat until. Pada struktur repeat until, kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan atau setelah badan pengulangan dijalankan sekali. Badan pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Yang terakhir yaitu pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya atau nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi dan bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya atau di dalam kondisi 2 akan diperiksa, dan jika terpenuhi bernilai true, maka instruksi atau proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 tidak terpenuhi, yang berarti bernilai false. Pengulangan bersarang biasanya digunakan untuk data yang melibatkan koordinat baris dan kolom 2 dimensi seperti matriks. Kemudian untuk penjelasan program, yaitu di sini
saya memiliki program yang bertema yaitu menghitung total belanja skincare. Nah, yang pertama ini ada header program, kemudian ini string, char, sama import, itu merupakan variabel program. Yang kemudian yaitu di sini ada output berupa modul 4 dengan tema program menghitung total belanja skincare, terus nama saya Sri Lestari, kemudian ada name. Kemudian di sini ada perulangan do. Nah, yang isinya yaitu outputan dari selamat datang di toko, kemudian ada menu toko, kemudian di sini kita disuruh untuk memilih antara pilihan menu 1 atau 2. Kemudian kita menginputkan pilihan tersebut di Jin ini. Nah, di sini ada pengulangan menggunakan if else, yaitu pengulangan apabila kita memilih menu 1, maka akan keluar jumlah berapa yang kita inginkan. Nah, di situ kita juga disuruh untuk menginputkan berapa banyak jumlah yang ingin kita beli. Kemudian jika sudah memasukkan jumlahnya, akan diproses untuk totalannya, yaitu menggunakan pengulangan for. Untuk harga menu 1 yaitu seharga 50.000, kemudian untuk total belanjanya dihitung menggunakan cara harga dikalikan dengan jumlah. Kemudian ada checkout. Nah, di sini akan keluar total belanja yang harus kita bayar. Kemudian di sini juga ada perulangan if else lagi, yaitu perulangan apabila kita memilih pilihan 2. Nah, kemudian setelah apabila kita memilih pilihan 2, kemudian akan keluar jumlah, dan kita disuruh untuk menginputkan jumlah yang ingin kita beli. Kemudian di sini ada pengulangan will, harga untuk menu 2 yaitu 30.000 dengan total dihitung menggunakan rumus harga dikali dengan jumlah barang. Kemudian ada checkout. Nah, di sini nanti akan keluar jumlah total belanjaan yang harus kita bayarkan. Kemudian di sini jika kita tidak memilih antara 1 atau 2, kalau misalnya kita memilih 3, nah nomor 3 itu kan tidak ada di daftar menu. Nah, jadi jika kita menginputkan pilihan nomor 3, maka akan keluar output sebagai berikut. Maaf, kode yang Anda pilih tidak tersedia. Terima kasih. Jika sudah selesai kita menginputkan pilihan kita, setelah selesai dengan keluaran jumlah total belanjaan, maka akan keluar juga pertanyaan apakah Anda akan memilih lagi. Nah, kemudian ada outputan jawab. Nah, di sini kita disuruh mengetikkan akan memilih lagi atau tidak. Jika kita menginputkan Y, nah itu berarti sama saja kita akan mengulangi program tersebut lagi, yaitu di mana kita harus memilih menu antara menu 1, 2 lagi. Jika kita menginputkan tidak, maka program akan berakhir. Setelah itu setelah program selesai, setelah transaksi selesai, maka program akan mengeluarkan output, terima kasih telah berbelanja di toko kami. Nah, kita coba untuk run programnya ya. Nah, di sini terdapat output modul 4 konstruksi dasar
perulangan dengan tema menghitung total belanja skincare. Kemudian ada nama saya dengan NIM, terus ada output selamat datang di toko kami. Kemudian di sini terdapat outputan pilihan menu ya. Nah, kita coba pilih menu 1 dan enter. Kita ketikkan jumlah, misal kita jumlahnya 2. Nah, di sini akan ada output total belanja yang harus dibayar. Nah, total belanja yang harus dibayar yaitu 100.000. Nah, kemudian jika sudah keluar outputan total belanjaannya, kita akan mendapatkan pertanyaan apakah Anda akan memilih lagi. Nah, jika kita jawab Y, maka program akan kembali lagi ke menu, ke pilihan menu. Nah, kita pilih lagi, misal 2, pilih menu 2 dengan jumlah 3, maka akan keluar total jumlah yang harus dibayar. Nah, apabila kita memilih, apakah Anda akan memilih lagi? Apabila kita menjawab tidak, maka program akan selesai. Nah, di sini kita akan membuat flowchart programnya. Jadi, ini untuk penjelasan flowchart-nya. Yang pertama yaitu ada simbol terminator, yaitu berfungsi untuk start. Kemudian ada simbol preparation, yaitu untuk variabel program. Kemudian ada simbol decision, yaitu untuk pemilihan. Kemudian ini ada simbol input output untuk menginputkan atau menghasilkan output. Nah, kemudian di sini ada simbol proses, yaitu berfungsi untuk apabila program tersebut sedang memproses. Nah, di sini juga ada simbol input output lagi. Kemudian di sini ada simbol decision, yaitu untuk pemilihan. Nah, ini ada simbol terminator lagi untuk end. Nah, pertama-tama kita akan start, kemudian ada variabel. Nah, setelah variabel kita akan keluar pilihan. Jika kita memilih 2, maka kita diminta untuk memasukkan jumlah. Kemudian jika kita memilih 1, kita juga disuruh untuk menginputkan jumlah. Nah, setelah menginputkan jumlah, maka akan dihitung jumlah total dengan cara yaitu harga dikali jumlah. Kemudian setelah menghitung total, kemudian akan ada output hasil totalan belanja. Setelah itu ada pilihan lagi, akan kembali ke menu awal atau tidak. Jika iya, maka kita akan disuguhkan kembali dengan pilihan ini, pilih 1 atau 2. Nah, jika kita memilih tidak, maka program selesai atau end. Nah, jadi itu penjelasan tentang modul, kemudian program, dan flowchart. Kurang lebihnya begitu. Sebelum menutup, ada sedikit quotes dari saya, yaitu 100 kegagalan tidak akan menjadi masalah jika 1 keberhasilan dapat mengubah takdir dunia. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.